괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum dan Arbitrase Lembaga Keuangan Syariah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sinta Lestari, NIM 22631067, Lokal Perbankan Syariah 5D. Baik, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sengketa yang terjadi dalam akad qard serta analisis fikih, hukum kaidah fikihnya. Nah, sengketa yang akan dibahas saya di sini yaitu mengenai sengketa antara Ali dan pihak BMT. Nah, awalnya pihak Ali itu mengajukan pinjaman kepada pihak BMT atau Baitul Mal wa Tamwil sebesar 30 juta untuk modal usaha. Nah, dalam kesepakatan ini disepakati bahwa Ali itu harus membayar pokok pinjamannya itu selama 6 bulan. Sedangkan dalam waktu jatuh tempo, Ali itu mengalami kesulitan untuk membayar pokok pinjamannya ini kepada pihak BMT karena dalam usahanya Ali itu mengalami kerugian. Lalu Ali mengajukan penundaan pembayaran atas pinjamannya tadi kepada pihak BMT. Namun pihak BMT itu memberikan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman oleh pihak Ali sebesar 5% dari jumlah pinjaman. Nah, analisis fikihnya dalam kaidah fikih, akad qard itu adalah akad pinjaman tanpa bunga, artinya pinjaman uang yang mana pihak Ali ini hanya diwajibkan untuk membayar pokok pinjamannya saja tanpa adanya bunga atau denda keterlambatan. Sebagaimana yang terkait dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, dan jika orang yang berutang dalam kesulitan maka berilah dia tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan jika kalian menyedekahkan sebagian hartamu, maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Solusi yang ditawarkan oleh kaidah fikih itu yang pertama, jika Ali benar-benar tidak mampu untuk membayar pinjamannya kepada pihak BMT, BMT itu diharuskan untuk memberikan penundaan pembayaran sampai pihak Ali ini mampu untuk membayar pinjaman pokok. Juga dapat memberikan penundaan pembayaran atau restrukturisasi kepada Ali tanpa adanya tambahan biaya bunga. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus keterlambatan pembayaran oleh peminjam atau Ali berdasarkan fikih. Yang pertama itu verifikasi kondisi Ali. Artinya BMT itu harus memastikan apakah Ali benar-benar dalam keadaan kesulitan atau muasir atau hanya menunda pembayaran tanpa alasan atau mematil. Jika Ali mengalami kerugian usaha yang menyebabkan kesulitan keuangan, maka Ali dikategorikan sebagai mu'sir. Jika Ali sebenarnya mampu membayar tetapi menunda dengan sengaja, maka Ali termasuk dalam kategori mematil. Yang kedua, jika Ali dalam keadaan kesulitan atau mu'sir, dalil yang menjadi dasar yaitu Quran surah Al-Baqarah yang telah saya sebutkan tadi, yang artinya dan jika orang yang berutang dalam kesulitan maka berilah ketangguh sampai dia berkelapangan. Prinsip dalam akad qard hasan adalah tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Yang selanjutnya itu langkah penyelesaiannya. Yang pertama bisa rescheduling atau penjadwalan ulang. Artinya BMT memberikan perpanjangan waktu pembayaran tanpa tambahan denda atau bunga, diskon atau penghapusan sebagian utang. Jika memungkinkan, BMT dapat memberikan potongan atau bahkan menghapus sebagian atau seluruh utang sebagai bentuk sedekah. Yang ketiga, jika Ali mampu tetapi menunda atau mematil, dalil yang menjadi dasar itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim
dari Rasulullah SAW bersabda, orang kaya yang menunda pembayaran adalah suatu kezoliman. Langkah penyelesaiannya itu peringatan dan mediasi. Artinya, BMT itu harus memberikan keteguran dan menawarkan mediasi agar Ali segera membayar pinjaman. Yang kedua itu bisa melalui gugatan melalui pengadilan agama. Artinya, jika Ali tetap tidak melunasi tanpa alasan yang jelas, BMT berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk menuntut pembayaran pokok tanpa tambahan bunga atau denda. Yang ketiga itu bisa pembekuan aset atau jaminan jika ada. Jika ada jaminan dalam akad court, BMT dapat menempuh jalur penyitaan atau pelelangan aset untuk melunasi pinjaman. Nah, yang terakhir itu prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh Baitul Mal wa Tamwil. Artinya tidak ada denda keterlambatan. Dalam akad court, segala bentuk tambahan dalam pengembalian dianggap sebagai riba dan diharamkan. Oleh karena itu, BMT tidak boleh menambahkan denda sebesar 5% kepada saudara Ali. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.